Good morning everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button. Don't forget to leave a thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Kali saya pengen mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan komentar untuk next pembahasan tokennya. Jadi kali ini pembahasan Bitcoinnya akan saya selipkan sekaligus untuk pembahasan dua token ini karena kebetulan dua-duanya ini memiliki potensi yang menurut saya cukup oke untuk ditransaksikan. Nah, tokennya token apa aja sih? Teman-teman, sesuai dengan tadi permintaan yang saya berikan melalui video sebelumnya, ini by the way, kalau yang ini jelas ini ya, apa namanya? Jelas orang-orang luar nggak jelas yang promosi, oke? Nah, jadi ada dua komentar. Yang pertama itu adalah Koti ya. Kalau kalian lihat di sini Koti itu dari Abdillah Al ya. Saya akan pin karena kebetulan dia yang paling atas. Jadi besok akan ada pembahasan lebih lengkap seputaran Koti. Nah, untuk hari ini atau tepatnya di video kali ini saya akan bahas Koti dan juga Matic ya. Kedua token ini karena kebetulan paling atas ya. Tadi ada satu lagi kalau nggak salah XRP ya dengan 32 likes. Jadi mungkin setelahnya XRP gitu. Jadi saya akan bahas Koti dulu dan Polygon atau Matic. Oke, so first langsung aja kita masuk ke dalam Koti ya, Koti USDT. Oke, let's see. Teman-teman, jadi sebenarnya untuk Koti sendiri ini ada kabar baik ya. Saya kemarin udah sempat open juga untuk Koti. Jadi posisinya sebelum dia breakout dari area ini gitu ya. Ini kan kalau nggak salah 54 nih, saya ada open ya. Sebetulnya pembahasannya tuh lebih ke arah ini. Jadi kemarin tuh kita ngelihat Koti itu sebelumnya ngebentuk semacam ascending channel. Lalu dia breakout dan kita lihat sebenarnya sudah ada pelemahan momentum. Ya, by the time kita ngelihat di time frame 1 jam plus ada Fibo 61,8% which is golden ratio. Jadi di golden ratio itu saya melakukan entry terhadap si Koti ini. Dan seperti yang teman-teman lihat setelahnya dia pump ya lumayan signifikan. So far kalau misalnya kita lihat posisinya saat ini ya dia cukup oke gitu ya. Sorry, ini kayaknya bukan. Saya tarik dari sini ya, recent highest and lowest point-nya. Jadi yang area ini gitu. Ini kan sebenarnya memanipulasi waktu yang terjadi Bitcoin itu drop lumayan signifikan ya. Jadi saya pikir ini nggak saya ambil, nggak saya tarik garisnya gitu ya, dan saya gunakan yang swing high swing low terakhir dari kisaran area ini. Jadi ini posisinya, waktu kemarin kita ngelihat market itu sudah mulai slowing down dari drop kenceng, tiba-tiba slowing down. Nah, di sini saya ada entry ya. 54 saya pasang stop limit atau entry by breakout biasanya. Dan saat ini masih dalam keadaan running profit gitu. Nah, ini untuk posisi Koti sekarang. Kalau lihat sekilas teman-teman, jadi sebagian ada yang bilang ini membentuk kayak semacam cup and handle gitu ya. Tapi kalau saya ngelihat pribadi sih sebenarnya nggak terlalu berpatokan dengan chart pattern karena pertama kita lihat dari event yang sedang berjalan juga ya, bahwa si Koti ini kan katanya mau test mainnet yang versi 2-nya dia. Dan kalau ngelihat sekarang dengan kondisinya teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya, seperti terbentuk semacam ya bisa dibilang ya chart pattern lah atau mungkin ya continuation pattern ya, kalian bisa bilang ini bullish pattern dan lain sebagainya. Tapi pada intinya fokus utamanya adalah kita harus lihat si Koti ini ya. Sementara sih dia sudah mulai slowing down, which is ini ada kemungkinan dia menunjukkan yang namanya potensi higher low atas pergerakan yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat yang penting dia sustain create higher high higher low aja ya. Breakout atas 0,6802 otomatis akan memberikan dampak yang cukup positif pada pergerakan Koti berikutnya. Alright. Ada kemungkinan juga di sini bisa ngebentuk semacam ascending channel ya. Jadi teman-teman do be careful, jangan terlalu terburu-buru, no need to rush ya. Kita lihat dulu bagaimana progresnya dia pada saat dia berhasil breakout pada trendline di sini. Itu aja paling. Oke, itu untuk Koti. Lalu nextnya itu adalah Matic ya atau Polygon. Jadi kita akan cek dari Matic sini. Nah, sebenarnya untuk Matic ini menarik teman-teman. Tadi ada yang sharing juga teman-teman dari grup Advance ya, minta tolong di-share atau minta tolong dibahas soal seputar Matic ini. Pertama jelas banget kita lagi dalam kondisi uptrend ya, untuk trend line-nya sendiri juga cukup baik kalau saya bilang. Nah, yang perlu diperhatikan saat ini adalah time frame 1 jamnya. Jadi kalau di 1 jam itu kita ngelihat ada kemungkinan dia membentuk semacam inverse head and shoulders. Balik lagi sebenarnya fokus utamanya bukan ke inverse head and shoulders-nya ya, tapi lebih ke proses momentumnya. Kalian bisa lihat ya, dari yang sellernya tadinya cukup signifikan, cukup dalam, nah sekarang dia sudah perlahan-lahan mulai melakukan yang namanya transisi. Kalau misalkan sudah ada transisi, artinya ada potensi untuk melakukan trade. Karena kalau misalkan dia breakout dari area symmetrical triangle ini, maka kita bisa mengkonfirmasikan ada kemungkinan pembentukan higher low di area ini. Which is secara garis besar ini akan seperti ini gitu ya. Jadi kalau saya tarik ke time frame 4 jam sedikit, kalian bisa lihat di sini
terbentuk higher high, higher low sequence untuk Matic. So, Matic kurang lebih seperti itu. Jadi untuk lebih detailnya lagi nanti akan saya bahas melalui videonya masing-masing di spesifik ya. Mungkin besok ya, mungkin kita bahas Kotinya sekaligus Maticnya ya. Sementara update saya ini dulu, jadi teman-teman bisa preparing. Kalau misalnya kalian ngeliat breakout dari area ini bagus banget. Balik lagi karena ada inverse head and shoulders dan juga progress momentum yang tadi saya jelaskan. Alright, mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman. Nah, next kita akan masuk ke dalam pembahasan si Bitcoin-nya, which is ini adalah main event hari ini gitu ya. Pembahasan tentang Bitcoin mungkin saya nggak akan panjang ya. Pertama saya akan bahas dari si Bitcoin Bitcoin dominance ya, market cap Bitcoin dominance. Kita ngelihat di sini ada penurunan yang cukup signifikan ngelihat dari pergerakan Bitcoin dominance-nya. Plus yang lebih menariknya adalah kalau kalian lihat total market cap kripto hari ini menguat ya. Jadi akan menjadi sangat menarik kalau kita ngelihat si Bitcoin-nya justru malah terkoreksi secara market cap-nya. Jadi gini, teman-teman, ada uang masuk ke kripto, tapi masuknya bukan ke Bitcoin. Nah, ini adalah kabar yang cukup baik sebetulnya untuk pemegang altcoin. Ya, kalian bisa lihat ya, altcoin hari ini mengalami penguatan, beberapa mengalami parabolik seperti Polkadot naik sekitar 14%, 15%, terus ada Reef yang naik 15%. Kemudian tadi kalau nggak salah ada yang 30%-an. Yes, Sandbox kembali naik dengan 30%. Kemudian DDX dia naik sekitar 12%, which is ini cukup baik ya. Sementara tadi kita sempat bahas juga di grup nih, untuk DDX juga ada potensi, teman-teman. Nah, so far itu ya kalau kita lihat cukup menarik dari pergerakan hari ini. Nah, berikutnya kita akan bahas untuk si Bitcoin-nya sendiri, teman-teman. Bitcoin ini kita belum melihat dia adanya breakout ya pada descending channel yang terakhir kita sempat bahas. Walaupun secara time frame weekly ini sebenarnya udah bagus banget. Closingnya itu balik lagi dia udah berhasil di atas area $60.000 plus secara monthly-nya udah nggak usah ditanya teman-teman, dia berhasil close di atas level pentingnya dia, dan for the first time in history of Bitcoin successfully Bitcoin close di atas $60.000. Berarti ini udah bagus banget sebetulnya untuk terms weekly dan juga monthly. Kalau misalkan saya tambahkan dengan Bitcoin logarithmic growth curve, kita bisa lihat teman-teman, potensi target yang akan dicapai oleh Bitcoin itu berada di kisaran $70.000. Itu yang terdekatnya. Alright? Jadi sebenarnya so far so good ya, kita ngelihat so far so good untuk pergerakan Bitcoin. Nah, tinggal kita ngelihat aja nih, kita tinggal lihat aja progres dia, apakah dia bisa mencapai kisaran area $78.000 untuk finishing wave 3-nya dia ya. Jadi overall wave 1, wave 2 terdiri atas ABC correction. Ini sekarang kita lagi proses konfirmasi ya. Mudah-mudahan dia bisa breakout setelah ini dan mengejar ke wave 3. Dan tentunya hal ini akan berdampak pada Bitcoin dominance juga karena dia bisa nge-pump lagi. Jadi pasti altcoin-nya balik lagi sideways lagi. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat tambahannya teman-teman, berdasarkan exponential moving average 21 sendiri, ini udah cukup baik ya. Kita basically cuman kayak kelihatan lagi ngetes, mungkin dia lama-lama penguatan gitu. Mudah-mudahan sih nggak lama-lama lagi ya, karena kita ngelihat progres koreksinya menurut saya udah cukup dengan 3 candle yang cenderung kecil lah ya dibandingkan impulsif candlenya yang sebelumnya. Itu saya rasa untuk Bitcoin ya, untuk time frame daily gitu. Nah, untuk time frame hourly-nya ini yang cukup menarik teman-teman. Ada banyak perspektif yang dibahas di luar sana ya. Saya tahu ada yang sharing juga kebetulan di grup advance ya mengenai si inverse head and shoulder, which is saya juga setuju gitu. Tapi balik lagi teman-teman, kalau saya personally itu biasa melakukan yang namanya momentum ya, perhitungan melalui momentum. Kalian bisa lihat ya progres momentum yang terjadi di sini ya. Ini slow but sure kita udah mulai ngelihat yang namanya perubahan arah. Nah, progres transisi inilah yang sebenarnya kita butuhkan ya. Ketika market itu sudah mengkonfirmasi create yang namanya higher low ya. Di sini adalah area low-nya dia, di sini higher low-nya dia. Dan bahkan ini sama case-nya seperti si Koti tadi, di Fibo 61,8% kita lihat ada pump yang cukup signifikan untuk Bitcoin. Dan sekarang kalau saya boleh tambahkan, ini kita ngebentuk semacam V formation ya. Tinggal konfirmasi aja apakah di sini bisa mampu menjadi higher low-nya dia, lalu dia tersideways mungkin dan terkonfirmasi breakout dari area recent high-nya ini. Maka ini akan menjadi pergerakan yang sangat positif untuk Bitcoin. Di luar dari hal tersebut, saya akan tambahkan sedikit bahwa seperti yang kemarin kita sempat bahas ya teman-teman, terbentuk juga symmetrical triangle. Jadi ada cukup banyak pattern yang terbentuk saat ini. Dari symmetrical triangle, kemudian juga inverse head and shoulders ya, dan terakhir sebetulnya yang menurut saya juga baru aja lagi terbentuk itu adalah descending broadening
broadening wedge pattern ya. Dan descending broadening wedge pattern sendiri sebenarnya maknanya cukup baik ya untuk pergerakan suatu market, di mana descending broadening wedge pattern itu kecenderungannya adalah breakout ke arah atas ya. Terbentuk descending broadening wedge, dia breakout ke arah atas. Tentu kita harus melihat konfirmasinya. Jadi setelah dia breakout ke arah atas saja baru kita bisa yakini bahwa alright, ini udah saatnya Bitcoin mengalami penguatan lagi signifikan dan melanjutkan trennya menuju ke new all time high. Alright, so far itu aja teman-teman update saya seputaran Bitcoin ya. Jadi singkat, Koti, terus Matic dan juga Bitcoin ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika kalian suka, make sure kalian hit like buttonnya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, bantu channel ini tetap bertumbuh. Dan berikutnya kita akan bahas lagi lebih detail untuk si tadi apa Matic dan juga si Koti. Alright, so once again thank you very much for your time, thank you very much for watching this video. I hope I see you guys again in the next video update. Sampai ketemu lagi besok dan semoga semuanya dalam keadaan profit. God bless everyone, cheers.